Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Lear, aku akan menemukanmu segera-segera. Qin Yu bergumam di dalam hatinya, dan pada pemeriksaan lebih dekat seseorang akan memperhatikan kelembaban di bulu matanya yang mengungkapkan kerinduan di hatinya. Matanya terpejam dan dia mulai melayang dalam mimpi yang penuh dengan adegan dan gambaran tentang waktunya yang dihabiskannya bersama Lear berkedip-kedip seperti galeri digital. Waktu sebelum kepergian Lear, sebelum sosok cantiknya ditelan oleh retakan yang menembus langit. Itu adalah pandangan terakhir saat tatapan mereka bertemu dan terkunci di tempat, seolah-olah waktu telah membeku, tetapi sayangnya waktu tidak berhenti dan saat itu telah berakhir, yang tersisa hanyalah penyesalan. Air di danau di samping paviliun memercik dan angin sepoi-sepoi membawa beberapa tetesan air ke wajahnya membuat Qin Yu segar. Latihan saya tidak boleh istirahat. Qin Yu mengingatkan dirinya sendiri, hanya dengan berlatih tanpa henti, tidak bermalas-malasan atau mengadu akalnya dengan orang lain, Qin Yu dapat mengalihkan pikirannya dari Lear dan tidak merasakan siksaan karena sangat merindukannya. Saya tidak sabar lagi, saya hanya akan menemani Hansu menonton kompetisi selama 2 hari lagi, setelah itu saya harus segera pergi. Qin Yu bergumam menggertakkan giginya. Keesokan harinya di dataran susunan teleportasi planet bulan Ember, para ahli dari 3 klan besar berkumpul. Persaingan untuk mendapatkan hak untuk mengontrol susunan teleportasi bisa dikatakan sebagai acara terbesar di planet bulan Ember. Klan Yan, Klan Liu dan Wang, klan 3 keluarga ini harus bersaing satu sama lain. Klan Yan akan melawan Klan Liu melawan Klan Wang, dan akhirnya Klan Wang melawan Klan Yan. Sebanyak 3 pertandingan untuk melihat klan mana yang akan memperoleh kemenangan terbanyak, dan setiap pertandingan ditentukan oleh yang terbaik dari 3 putaran. Klan Liu akan menang masing-masing, dan setiap anggota Klan Liu berteriak dan bersorak, dan anggota Klan Yan dan Wang klan mengikutinya. Masing-masing berharap bisa menekan lawan mereka. Yan Suo, untuk apa kau menatapku? Liu Mingweng mental dengan keterkejutan di wajahnya. Yan Suo yang duduk di kam seberang tertawa dingin. Liu Mingweng, saya akan melihat berapa lama Anda bisa berpuas diri. Kami tidak akan membiarkan masalah kematian saudara saya pergi, begitu pula sekolah pedang giok dalam hal ini. Liu Mingweng hanya tersenyum acuh tak acuh atas ancaman itu. Di kam Liu klan, Qin Yu duduk di kursi dengan Liu Hansu berdiri di sampingnya. Tuan, menurut Anda siapa yang akan menang? Liu Hansu menyuarakan keprihatinannya. Dengan aturan terbaik dari 3 bukan hanya kasus sederhana untuk memiliki ahli terkuat, 2 ahli terkuat di klan Yan telah meninggal, jadi akan aneh jika mereka entah bagaimana bisa menang. Qin Yu tertawa ringan. Selama Liu Minghan memainkan kartunya dengan benar, dia bisa mendapatkan hak kendali kali ini. Qin Yu sudah mengetahui kekuatan dari berbagai peserta dengan satu sapuan akal sucinya. Dengan kematian Yan Gao, Liu Mingweng telah menjadi yang terkuat di dalam 3 klan planet bulan Ember. Itu akan menjadi kemenangan yang dijamin terlepas dari pertandingan mana dia berada, terlebih lagi jumlah abadi level 9 di Liu klan juga sangat besar. Masih ada 2 tetua yang segera mencapai tingkat abadi emas, mencapai 2 kemenangan lagi akan mudah. Pertandingan itu bukan masalah besar bagi Qin Yu. Bagaimanapun itu adalah kompetisi, bukan pertarungan sampai mati. Bahkan jika kedua belah pihak menunjukkan kehebatan mereka tanpa menahan, itu dimaksudkan untuk mengalahkan lawan dan tidak membunuh mereka. Jenis kompetisi ini benar-benar mempesona. Setiap pertarungan bisa berlangsung selama ratusan pertukaran dan keterampilan yang ditampilkan sangat menarik. Pada akhirnya siapapun yang berhasil melukai lawan akan memperoleh kemenangan. Hasilnya seperti yang diperkirakan Qin Yu dalam pertandingan antara Liu klan dan Wang klan. Liu klan menang 2-0, jadi tidak perlu putaran ketiga. Dalam pertandingan antara Wang klan dan Yan klan, Wang klan kalah. Pada titik ini Wang klan telah kehilangan seluruh wajahnya. Setelah itu klan Liu melawan klan Yan dan menang 2-0. Pada akhirnya seperti yang diharapkan, klan Liu memperoleh kemenangan. Sorakan gembira memenuhi udara, energi dirasakan bahkan oleh Qin Yu. Setiap anggota klan Liu sangat senang karena ini adalah kedua kalinya mereka memperoleh hak kendali sejak kemenangan pertama 10.000 tahun yang lalu.
Tuan, tindakan yang dilakukan Penatua Agung terhadap penguasa klan Yan saat ini sangat indah dan kuat bukan? Liu Hansu masih tenggelam dalam energi pertukaran tadi. Kuat. Qin Yu tertawa acuh tak acuh. Serangan pedang sederhana sudah cukup. Mengapa membuang begitu banyak energi? Qin Yu memiliki sentimen sendiri tentang pertempuran. Hansu, aku akan pergi besok. Qin Yu berbicara tiba-tiba. Guru, apa yang kamu bicarakan? Liu Hansu menatap Qin Yu dengan kaget. Qin Yu tertawa, saya tinggal di planet bulan ember hanya untuk mempersiapkan alam setan. Saya tidak bisa membuang waktu lagi dan karena itu keputusan saya adalah berangkat besok. Kemudian murid ini akan mengikuti guru. Liu Hansu mengertakkan gigi dan berkata, hatinya tidak tega meninggalkan wanita berbaju hijau, tetapi dia juga tidak tahan untuk berpisah dari tuannya. Apa kamu tidak akan merindukan gadis yang kamu suka itu? Qin Yu tertawa dan melanjutkan, Hansu, perjalanan ke alam iblis tidak hanya panjang tapi juga berbahaya. Berada di sisiku tidak aman, lebih jauh jalan kultivasi tidak mengharuskan Anda untuk selalu bersama saya. Jika Anda mengalami kesulitan di masa mendatang, Anda selalu dapat menggunakan slip giok transmisi jiwa. Liu Hansu merenung lama lalu mengangguk, muridmu akan patuh. Qin Yu mengangguk dengan puas, saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Liu Mingweng, bantu saya menyampaikan pesan malam ini. Pada saat yang sama Qin Yu mengeluarkan cincin tata ruang. Kali ini saya tidak tahu kapan saya akan kembali setelah saya pergi, jadi cincin tata ruang ini akan menjadi milik Anda setelah Anda menjatuhkan darah Anda. Ada banyak senjata abadi dan batu elemen di dalamnya. Liu Hansu tahu tentang cincin spasial, nilai penting dan nilai immortal. Ya Tuan, ada banyak hal dalam hatinya yang belum dia katakan, tetapi Liu Hansu tidak bisa melakukannya. Malam Tetua Agung Hansu mencari audiensi, seru Liu Hansu dari luar aula besar. Oh ini Hansu, masuklah, suara Liu Mingweng terdengar dari aula besar. Saat Liu Hansu melangkah ke aula besar, Liu Hansu juga masuk dari belakang. Liu Mingweng duduk dan tersenyum lembut, Hansu ayo duduk cepat, ada masalah apa? Kau akan mencariku larut malam? Liu Hansu tertawa getir, setelah duduk tuanku telah memberitahuku bahwa dia akan meninggalkan planet bulan ember menuju alam iblis besok. Dia menyuruhku untuk memberitahu para tetua bahwa dia langsung pergi. Liu Mingweng gemetar dan wajahnya memucat. Oh tidak, pintu aula besar ditutup dengan lambaian tangannya dan Liu Mingweng buru-buru bertanya, Hansu, kamu mengatakan bahwa tuanmu Qin Yu akan pergi besok ke alam iblis. Apakah kamu sangat yakin? Liu Hansu terkejut. Tetua Agung, ada apa? Pada saat dia tiba Tuan telah meminta peta alam iblis, bukan? Dia tinggal di sini selama bertahun-tahun, telah menjadi hadiah bagi kami. Tentunya kita tidak bisa mengharapkan orang sekaliber dia untuk tinggal di planet kecil ini selamanya, bukan? Liu Hansu berbicara untuk tuannya. Liu Mingweng merasa bahwa dia pasti terlihat terlalu cemas. Hanya saja keinginan Tuan Qin Yu untuk pergi begitu tiba-tiba menjadi suatu kejutan. Hansu, bisakah aku meminta bantuanmu? Penatua yang agung, tolong katakan itu. Tetua Agung klan Liu ada di sini meminta bantuan. Ini membuat Hansu khawatir. Liu Mingweng tertawa, tuanmu Tuan Qin Yu telah menjadi dermawan besar bagi klan kami dan telah memberikan layanan besar bagi kami. Jika kita membiarkan Tuan Qin Yu pergi seperti itu, sepertinya klan Liu kita tidak tahu bagaimana membalas budi. Mengapa Anda tidak pergi dan meminta majikan Anda untuk tinggal beberapa hari lagi? Kami akan menyiapkan pesta besar untuk mengirimnya pergi dengan benar. Hansu, bagaimana menurutmu? Ini Hansu ragu-ragu, ini hanya pesta perpisahan. Qin Yu telah tinggal selama bertahun-tahun, beberapa hari lagi tidak akan membuat perbedaan. Liu Mingweng tertawa tergesa-gesa. Hansu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetua Agung, bukan karena saya tidak mau, tetapi guru telah menyatakan bahwa dia pergi lebih awal besok pagi. Saya tahu temperamennya begitu dia memutuskan sesuatu tidak ada yang bisa menggoyangnya. Liu Mingweng mengerutkan kening. Liu Mingweng tidak perlu begitu banyak masalah. Sebuah suara dingin terdengar tiba-tiba saat seorang pria parubaya berjalan keluar dari belakang. Liu Mingweng membungkuk hormat. Hansu melihat pemandangan itu dan seluruh tubuhnya berduri karena curiga dan membuat Penatua Agung dari klan Liu memanggilnya Tuan. Siapa karakter misterius ini? Pria parubaya itu berbicara dengan dingin, apa gunanya membuang-buang waktu?
Jika masalah ini tidak diselesaikan, klan Liu Anda dapat menunggu kehancurannya. Menghancurkan klan Liu. Hansu terkejut dan segera menggunakan transmisi jiwa untuk menghubungi Liu Mingweng. Tetua, siapa orang ini? Mengapa dia ingin memusnahkan kita? Hansu mempertahankan kewaspadaannya di depan orang ini. Liu Mingweng melihat ke arah Hansu dan berkata dengan putus asa, Hansu, perlakukan saja seperti saya memohon padamu, tolong buat tuanmu tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak, klan Liu kita akan benar-benar berakhir. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Liu Hansu bingung dengan pemandangan di depannya dan dia hanya bisa memahami sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Keluarganya sendiri sebenarnya telah bersekongkol dengan seseorang untuk berurusan dengan tuannya. Hansu dengan mudah menebak situasinya, tapi dia tidak mau mempercayainya. Kamu adalah murid Qin Yu? Pria itu menatap dingin ke Hansu. Anda dengarkan baik-baik, saya memberi Anda dua pilihan. Satu, dengarkan sesepuh Anda dan yakinkan Qin Yu untuk tinggal lebih lama. Kedua, Anda menentang saya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya Wu Bo adalah seorang dewa emas level 8 sehingga setiap gerakan yang Anda lakukan akan berada di bawah pengawasan saya. Anda bisa melupakan tentang menggunakan transmisi jiwa. Saya telah meletakkan susunan fondasi di sekitar aula besar ketika saya datang ke sini. Anda juga dapat melupakan tentang menggunakan slip diop transmisi jiwa karena saat itu muncul di tangan Anda, saya akan membunuh Anda. Wu Bo menatap dingin ke arah Hansu. Salah satunya adalah level 8 Golden Immortal sementara yang lainnya hanyalah praktisi Kong Ming tahap akhir. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Orang-orangmu ingin membunuh tuanku? Hansu memelototi dengan marah ke level 8 Golden Immortal Wu Bo di depannya. Ya, dan kamu sebaiknya bekerja sama. Anda harus tahu pentingnya masalah ini. Wu Bo tertawa ringan. Sungguh kebetulan jika Anda tidak datang untuk melaporkan, Qin Yu akan lolos. Hati Hansu membara seperti nyala api yang marah. Menyegelku, aku tahu kalian khawatir dengan kematianku. Slip Gyoku akan pecah dan jika tuanku tahu sesuatu terjadi padaku, dia akan mengetahui rencanamu, kan? Hansu tertawa dan menjilat bibirnya saat matanya tampak memerah. Pintar. Wu Bo tertawa ringan dan mengangkat jarinya. Semburan energi ilahi melesat dari ujung jarinya dan masuk ke tubuh Hansu menyegel Yuanying Hansu. Pada titik ini bahkan jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri itu tidak mungkin. Itulah mengapa aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengan cara ini Qin Yu tidak akan curiga, lanjut Wu Bo. Nak, jadilah pintar. Jika masalah ini menjadi kacau, ribuan anggota dari klan Liu Anda harus mati. Hansu, demi klan janji saja Liu Mingweng menyumbang. Untuk klan. Hansu tertawa keras. Liu Mingweng, pada saat ini demi klan Anda ingin mengorbankan tuan saya yang telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Liu Hansu secara langsung memanggil nama Liu Mingweng. Liu Mingweng terkejut. Level 8 Golden Immortal Wu Bo masih memandangi tempat kejadian dengan dingin. Liu Hansu, jelas-jelas sudah gila karena kamu berani bicara padaku tentang klan. Apa yang klan berikan padaku sejak muda, bahkan tidak ada satupun dari batu elemen kelas rendah. Apa yang telah diberikan kepada saya adalah ejekan, rasa malu dan siksaan tanpa akhir. Sejak saya masih muda saya hanya menjadi sasaran penghinaan bagi klan Liu. Aku bahkan tidak bisa berjalan dengan kepala tegak. Saya tidak bisa menatap mata orang dan siapapun bisa menyuruh saya berkeliling. Suara Hansu menjadi semakin sunyi, matanya memerah. Kamu berbicara denganku tentang klan, tapi apakah aku benar-benar cocok di sini? Apa yang diberikan klan Liu padaku adalah ejekan dan penghinaan. Aku lebih buruk daripada menjadi yatim piatu. Saya dulu berpikir hidup saya sudah berakhir, ibuku telah meninggal di tepi danau dan aku hampir bunuh diri. Tapi Tuan muncul, dia tulus terhadap saya. Dia merekonstruksi pembuluh darah saya dan tidak menghina saya. Dia bahkan tinggal di Maple Moon Star kecil ini untukku selama 10 tahun penuh. Saya terlahir kembali dan dalam 10 tahun ini tidak ada yang berani meremehkan saya. Bahkan Anda Tetua Agung Liu Minghan harus dengan ramah memanggil saya Hansu. Liu Hansu dengan marah menunjuk ke arah Liu Minghan, seluruh wajahnya memerah. Selama ini bahkan Wu Bo menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berdiri tegak dan berjalan hidup dengan nyaman ini adalah impian saya sejak saya masih kecil dan guru membiarkan impian saya menjadi kenyataan.
Saya bahagia 10 tahun terakhir ini. Wajah Liu Hansu memerah dan mulai berkeringat. Saya hidup selama ini bukan untuk orang lain tetapi untuk bisa berdiri tegak dan gagah untuk diri saya sendiri, hanya untuk alasan ini. Guru membiarkan saya hidup bahagia selama 10 tahun, jadi saya juga puas. Jika saya minta maaf pada siapapun mungkin itu untuknya. Liu Hansu merendahkan suaranya. Tiba-tiba Liu Hansu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Bo. Kamu mungkin sangat bingung kenapa wajahku semerah ini kan? Aku akan memberitahumu, ini adalah racun yang hanya dimiliki oleh Maple Moon Star. Sangat disayangkan ini adalah racun yang tidak diketahui oleh kalian yang abadi, tapi aku tahu. Wu Bo terkejut dan dia menuangkan energi ilahi ke tubuh Liu Hansu dan mencoba memblokirnya, tetapi dia tidak memahami sifat racun itu. Ini adalah jenis racun bagi pembudidaya normal. Setelah memakannya, racun akan menyebabkan pembuluh darah di otak pecah, membuat ketujuh lubang tersebut berdarah dan dengan demikian membunuh mereka. Meskipun Liu Hansu memiliki Yuanying itu telah disegel. Oleh karena itu efek racun digunakan sepenuhnya dan pembuluh darah di kepalanya pecah. Jiwanya tidak bisa menyatu dengan Yuanying dan secara alami terpencar. Satu-satunya tindakan Wu Bo adalah membuka segel dan membiarkan jiwa Liu Hansu memasuki Yuanying. Sayangnya Wu Bo tidak berani melepas segelnya karena jika ia melepasnya Liu Hansu mungkin akan mengirimkan informasi ke Qin Yu atau menghancurkan diri sendiri Yuanyingnya. Tidak peduli apa Liu Hansu akan mati. Guru saya memiliki 10 tahun, harga itu lebih baik daripada hidup 100 bukan 1000 tahun sebagai orang biasa-biasa saja. Jika kematian murid Anda dapat memberitahu Anda tentang bahayanya, murid Anda sudah puas. Di mata Liu Hansu ada sedikit kerinduan. Penyesalan cintanya baru saja dimulai tapi sudah berakhir. Pendarahan dari 7 lubangnya Liu Hansu ambruk perlahan. Pada saat yang sama di cincin es terang Qin Yu Sleep Giok, jiwa Liu Hansu hancur. Tidak, Wu Bo, Dewa Emas tingkat 8 dengan cepat mengeluarkan mutiara pemancar. Tuan, kami mengalami masalah. Qin Yu telah menemukan jebakan kita. Kami membutuhkan Anda untuk sampai ke sistem bulan ember dengan cepat. Setiap penundaan dan dia pasti akan lolos. Sementara itu di sistem daun merah, setelah menerima pesan tersebut, kekecewaan Yu Qingzi membuatnya merasa seolah-olah baru saja dipukul di kuil. Mereka memiliki begitu banyak peluang tetapi mereka memberi saya banyak sekali kegagalan. Dia menggerutu. Tapi dia tidak punya waktu sekarang untuk menghukum murid-muridnya yang salah. Dia harus segera membawa beberapa orang ke sistem bulan ember. Semuanya perhatikan perintah berikut. Aku akan pergi lebih dulu bersama saudara Qianqi dan Xia Hua. Kemudian kita akan diikuti oleh Dewa Emas level 9. Setelah itu Dewa Emas level 8 akan berada di belakang. Setiap orang harus melanjutkan secepat yang mereka bisa menuju sistem bulan ember. Perasaan spiritual Yu Qingzi menyelimuti seluruh sistem daun merah. Seruannya untuk angkat senjata bisa didengar dengan jelas oleh semua yang terlibat. Yu Qingzi, apa yang terjadi? Dewa Abadi Qianqi diam-diam bertanya. Yu Qingzi memiliki perut yang penuh dengan api. Tugas ini dengan hati-hati dipercayakan kepadanya oleh Kaisar Yu. Jika mereka mengacaukannya akan ada neraka yang harus dibayar. Aku tidak tahu apa yang murid-murid di sistem bulan ember lakukan, tapi mereka benar-benar membocorkan niat kami ke Qin Yu dan dia sekarang tahu bahwa kami mengejarnya. Saudara Qianqi, Xia Hua, ayo kita bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi apapun yang terjadi. 3 Dewa Abadi segera bergegas menuju susunan teleportasi yang mengarah ke sistem bulan ember dan dalam beberapa saat hampir 70 Dewa Emas level 9 serta hampir 200 Dewa Emas level 8 berkumpul di dekatnya. Namun susunan teleportasi hanya dapat membawa 10 orang pada satu waktu dan tidak ada koneksi langsung ke sistem bulan ember, jadi setiap orang harus melewati beberapa susunan untuk mencapai tujuan mereka. Ayo pergi. Yu Qingzi, Qianqi dan Xia Hua segera masuk ke dalam susunan teleportasi. Dalam sekejap cahaya mereka diangkut saat 10 Dewa Emas level 9 dengan cepat pindah ke susunan teleportasi yang serupa. Ada 2 rute yang mengarah dari sistem daun merah ke sistem bulan ember dan 3 Dewa Abadi secara alami memilih rute yang lebih pendek. Garis panjang Dewa Emas meliuk-liuk ke bawah menuju 2 arai teleportasi.
Tujuan mereka adalah sistem bulan ember yang tidak berbahaya, tetapi hari ini sistem bulan ember yang tenang akan segera mengantarkan malam paling mulia dalam seluruh sejarahnya. Malam ini sistem bulan ember akan dibanjiri oleh sejumlah besar ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh catatan sejarahnya. 3 dewa abadi 70 level 9 dan 200 dewa emas level 8. Kekuatan tim seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Setiap orang dari mereka adalah ahli dalam bidangnya sendiri. Bahkan dewa emas level 7 tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari tim ini. Kong Lantu Gandan dan Meng diam-diam menunggu Qin Yu, sementara Qin Yu sendiri diam-diam melihat keagungan bulan ember. Bulan di dalam sistem bulan ember benar-benar berwarna kuning. Keunikannya adalah karakteristik yang menentukan sistem tersebut. Mereka akan pergi lebih awal keesokan harinya dan Qin Yu menemukan bahwa dia tidak ingin menghabiskan malam dengan tidur. Tiba-tiba ekspresi Qin Yu berubah dengan membalikkan telapak tangannya, beberapa slip giok muncul di tangannya. Saat ia melihat slip giok, mata Qin Yu melebar dan wajahnya berubah jelek. Hansu dalam bahaya. Dalam sekejap mata kesadaran spiritual Qin Yu menyebar untuk menutupi seluruh sistem bulan ember. Sejak jiwanya menyatu dengan air mata meteorik, perasaan spiritual Qin Yu telah maju ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Batasan dasar yang ditetapkan oleh level 8 Golden Immortal tidak bisa menahannya. Perasaan spiritualnya dengan cepat terfokus pada kehadiran Wu Bo dan Liu Minghan, dan di samping mereka Liu Hansu yang jatuh. Dalam sekejap Qin Yu menghilang, meninggalkan dia tidak lebih dari gelombang kejut di udara. Kong Lan mendongak dan setelah mengambil waktu singkat untuk mengunci posisi Qin Yu, ketiga Raja Iblis level 9 dengan cepat mengikuti. Di aula besar rumah Liu Mingweng, Liu Hansu baru saja jatuh dan Wu Bo baru saja mengirim pesannya, namun dalam sepersekian detik Qin Yu muncul dan bergegas ke sisi Hansu. Jiwa Hansu telah meninggalkan tubuhnya. Tidak ada yang membalas tangisan Qin Yu. Liu Mingweng. Qin Yu mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mingweng, tubuhnya gemetar karena kesedihan dan kemarahan yang tak terkendali. Liu Mingweng, sebagai tetua keluarga Liu, Anda benar-benar berkonspirasi dengan musuh untuk membunuh muridku satu-satunya. Tidak, Liu Mingweng memprotes, itu adalah sekolah pedang giok. Tidak ada hubungannya dengan saya. Namun bagaimana Qin Yu bisa mempercayainya saat ini? Dalam sekejap Qin Yu muncul di hadapan Liu Mingweng. Kecepatannya benar-benar keterlaluan dan bahkan level 8 Golden Immortal Wu Bo merasa bahwa ia tidak akan menjadi tandingan Qin Yu. Ini adalah tampilan pertama dari kecepatan Qin Yu sejak ia bertemu dengan bintang gelap. Dengan lambaian lengannya, tangan Qin Yu menembus perut Liu Mingweng dan meraih Yuanyingnya. Liu Minghan hanya bisa berdiri di sana gemetar tak terkendali. Dia sama sekali tidak memiliki alat pertahanan melawan kecepatan luar biasa Qin Yu. Dengan tangannya Yuanying Liu Mingweng, Qin Yu melakukan seni sihir rahasia pencarian jiwa dengan bantuan air mata meteornya yang baru menyatu. Butuh beberapa saat bagi Qin Yu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu rencana rahasia sekolah pedang giok atau seluruh proses di dalam aula besar malam itu semua terungkap ke Qin Yu. Apapun yang telah dilihat Liu Mingweng sekarang diputar ulang dalam pikiran Qin Yu. Keluarga Anda berani berbicara dengan saya tentang keluarga? Apakah saya punya keluarga? Keluarga Liu tidak memberi saya apa-apa selain penghinaan, hanya penghinaan. Saat Qin Yu melihat bagaimana satu-satunya muridnya didorong ke titik putus asa, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hubungan yang lebih dekat dengan muridnya ini. Saat Qin Yu menyaksikan Hansu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa membantu tetapi dikonsumsi oleh kebencian. Anak bodoh, jadi bagaimana jika musuhku datang mencariku? Apakah Anda pikir mereka bahkan mampu membunuh Tuan Anda? Andai saja saya telah memberi tahu Anda sebelumnya tentang sejauh mana sebenarnya kekuatan saya, tentang Jade Immortal Mansion saya, tentang Beast Atlas saya. Apa yang harus saya takuti? Namun Anda mengorbankan diri untuk saya hanya agar kematian Anda bisa menjadi peringatan bagi saya, dan saya tidak mungkin jatuh ke dalam perangkap mereka. Anak bodoh, guru 10 tahun Anda bersama saya ini adalah tahun-tahun ketika saya akhirnya bisa berjalan-jalan dengan harga diri. 10 tahun ini jauh lebih berharga daripada 100, tidak bahkan 1000 tahun hidup dalam rasa malu dan biasa-biasa saja.
Jika dengan pengorbanan saya dapat memperingatkan Anda tentang bahaya yang akan datang ini, maka itu akan menjadi pengorbanan yang berharga. Qin Yu memandang dalam diam saat muridnya sekarat darah mengalir dari setiap pori kulitnya. Tekad untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dengan harga berapapun dia sekarang melihatnya dalam diri muridnya. Satu-satunya penyesalanku adalah dia. Dengan napasnya yang sekarat, Hansu masih hanya bisa memikirkannya. Matanya berkabut seolah-olah dalam mimpi saat dia berpegang pada pikiran terakhir ini yang tidak ingin dia lepaskan. Dalam mata pikirannya Qin Yu memandang sebagai ramrod lurus. Hansu perlahan jatuh ke tanah dengan keras. Qin Yu sendiri merasa seolah-olah dia secara fisik dipukul oleh suara tubuh yang membentur lantai. Dia terbangun dengan kaget, tubuhnya gemetar dengan kesedihan dan kemarahan yang sama. Seluruh tubuh Qin Yu gemetar, tangannya gemetar, otot-otot di seluruh tubuhnya sekarang begitu kencang sehingga Anda bisa melihat urat-urat menegang di kulitnya dan matanya menyerupai mata pemangsa gila saat mereka menatap Wu Bo. Sekolah Jade Sword ini adalah hutang darah yang harus Anda bayar, hanya emas abadi tingkat 2. Wu Bo mendengus. Dia bisa dengan mudah merasakan kekuatan Qin Yu dan memandang dengan jijik. Bagaimanapun dia adalah Golden Immortal peringkat ke-8 dan pedang abadi pada saat itu. Dia tidak perlu takut dari hanya peringkat ketiga Golden Immortal. Wu Bo menghunus pedangnya dan menyerang dengan keras dengan jarak kurang dari 10 meter di antara mereka. Ketika level 8 Golden Immortal berhadapan dengan ahli Dark Star tahap terakhir, tidak ada ruang untuk menghindar. Qin Yu mengenakan baju besi abadi kelas atas dan dia juga memiliki baju besi artefak yang tersembunyi di dalam kulitnya yang bisa muncul ke permukaan pada saat itu juga. Pedang Wu Bo mendarat tepat di baju besi Qin Yu dan tidak membuat banyak goresan. Namun anehnya energi di balik serangan itu bisa sangat dirasakan oleh Qin Yu, seolah-olah itu telah melewati baju besinya secara langsung tanpa dihentikan sama sekali. Wu Bo menyeringai jahat. Jika Yuanying, seseorang lemah level 3 Golden Immortal, akan benar-benar dilenyapkan oleh serangan tunggal ini. Sial baginya, Wu Bo sangat meremehkan Qin Yu. Memang benar bahwa Qin Yu hanya ahli bintang gelap tahap akhir dan tanpa menggunakan senjata khusus kekuatan ofensifnya hanya akan setara dengan level 3 Golden Immortal. Namun tubuh Qin Yu bisa dikatakan lebih kuat dari level 9 Golden Immortal. Bagaimanapun itu sangat jarang bagi yang abadi untuk melatih tubuh mereka sejauh yang dimiliki Qin Yu, dan yang lebih penting Qin Yu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang dalam dan tak terbatas. Bahkan ketika dia terluka, kekuatan hidupnya akan pulih hampir seketika. Wu Bo hanya mengenakan baju besi abadi kelas menengah, namun dengan kekuatan alami sebagai immortal emas level 8 Qin Yu mungkin tidak dapat menyakitinya. Bahkan jika dia menggunakan senjata kelas atas, dalam sekejap pedang pendek muncul di tangan Qin Yu dan dalam satu serangan halus menembus tubuh Wu Bo dan menusuk langsung ke Yuanying-nya melewati baju besi Wu Bo seolah-olah itu terbuat dari kertas. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan senjata ilahi untuk membunuh seseorang, bisik Qin Yu kepada Wu Bo saat yang terakhir memandang dengan heran pada pedang yang menempel di dadanya. Itu Sky Piercer. Wu Bo benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Setiap makhluk abadi sangat akrab dengan Sky Piercer, pedang ilahi dari pedang abadi tertinggi Kaisar Niyang. Mungkinkah pedang pendek ini benar-benar pedang legenda itu? Penusuk langit yang suci. Memang ada jurang pemisah besar antara kekuatan Qin Yu dan Wu Bo. Jika bukan karena penilaian awal Wu Bo terhadap aura Qin Yu yang membuatnya meremehkan Qin Yu, tidak mungkin Wu Bo bisa terbunuh dengan mudah. Pada akhirnya itu masih faktor kejutan dari Sky Piercer ilahi yang membuat perbedaan. Kekuatan senjata ilahi sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang untuk mengalahkan seseorang yang memiliki beberapa tingkatan kekuatan di atasnya. Selain itu, Sky Piercer adalah senjata ilahi kelas menengah jauh lebih kuat daripada senjata ilahi tingkat rendah yang digunakan Pan Mang sebelumnya. Murid bodoh, saya memutuskan untuk tidak menggunakan boneka abadi pedang saya, tetapi secara pribadi membunuh pria ini untuk Anda. Dengan lambaian lengan bajunya, Qin Yu dengan hormat menyimpan tubuh Hansu. Hansu, setelah ini selesai aku akan memberimu penguburan yang layak. Untuk saat ini mari kita pastikan bahwa kita membuat musuhmu membayar ini dengan nyawa mereka sendiri. Dalam sekejap boneka pedang abadi telah muncul dan seberkas cahaya lewat dari Qin Yu ke boneka itu.
Sama seperti itu jiwa Qin Yu sekarang berada di dalam boneka pedang abadi. Dengan lambaian tangannya Qin Yu menyimpan tubuhnya ke dalam Jade Immortal Mansion. Tentu saja dia tahu bahwa tubuhnya sendiri jauh lebih penting daripada boneka pedang abadi. Bagaimanapun dia mengandalkan tubuhnya sendiri untuk maju dalam pelatihannya dan itu adalah tubuhnya yang memiliki potensi tak terbatas untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini boneka pedang abadi jauh lebih kuat dan jauh lebih cocok untuk tujuan Qin Yu saat ini yaitu pembantaian biasa saja habis-habisan pembantaian massal. Saat Qin Yu membuka pintu aula besar Konglan, Tu Gan dan Dan Meng semua dengan hormat menunggu di luar. Mereka telah mengetahui selama ini bahwa Qin Yu berada di aula besar tetapi mereka tidak ingin mengganggu dia dalam kesediaannya. Menguasai Konglan membungkuk dalam saat dia menyapa Qin Yu. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melirik bulan kuning tua dan berbisik, "Konglan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa di bawah cahaya bulan kuning gelap ini sistem bulan ember ini tidak cukup merah?" Murid Konglan menyipit matanya menunjukkan sedikit haus darah. "Kalau begitu mungkin kita perlu mengecatnya dengan warna merah darah." Mendengar jawabannya Qin Yu perlahan menganggukkan kepalanya. "Kamu benar, kita harus mengecatnya dengan darah merah dengan darah musuh kita." Menatap langit terbuka perasaan spiritual sensitif Qin Yu telah mendeteksi beberapa orang mendekati mereka dengan niat membunuh. Ketiga individu ini bergerak sangat cepat dan aura yang mereka keluarkan begitu kuat hingga membuat penduduk kota Liu Feng gempa. Belum pernah mereka merasakan ketakutan seperti itu hanya dari aura tiga dewa abadi dalam kegelapan malam. Tiga bayangan berdiri berdampingan di udara dengan dingin menatap tiga bayangan lain di bawah mereka. Tiga Raja Iblis level 9 dan mereka semua adalah binatang ilahi juga. Tidak buruk sama sekali. Kaisar Abadi Qian Qi tersenyum saat dia berkomentar. Saat itu 10 bayangan lagi mulai terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Kelompok pertama dari level 9 Golden Immortals telah tiba. Berbalik dari Raja Iblis Dewa Abadi Qian Qi menoleh untuk melirik Qin Yu di dalam boneka itu. "Apakah Anda dengan klan Qin Yu?" Dia merasa bahwa orang ini agak misterius dan membawa udara yang tidak terbaca tentang dirinya. Qin Yu menanggapi dengan tawa dingin dan kejam. "Murid klan saya dibunuh oleh salah satu anak buahmu. Dia adalah satu-satunya murid saya dan dia mati untuk saya." Kemarahan dan frustrasi Qin Yu yang jelas diabaikan secara tajam oleh tiga dewa abadi. Sekarang kelompok demi kelompok dewa emas level 9 telah tiba satu demi satu dengan cepat diikuti oleh banyak kelompok dewa emas level 8. Hampir 70 dewa emas level 9 dan hampir 200 dewa emas level 8. Qin Yu memandang dingin pada kelompok abadi yang datang. Hampir 300 ahli dibentuk menjadi dua lingkaran besar di udara menatap lurus ke bawah ke arah Qin Yu dan tiga Raja Iblis. 300 masing-masing tidak lebih lemah dari level 8 Golden Immortal. Aura yang mereka keluarkan secara kolektif akan membuat orang normal mati lemas. Sepertinya semua orang seharusnya sudah di sini sekarang kan? Saat Qin Yu menanyakan pertanyaan sederhana itu makhluk abadi di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan terkejut. "Muridku yang terkasih," Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri, "ada satu hal yang gurumu tidak pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya. Kekuatan boneka pedang abadi ini ketika digabungkan dengan kekuatan penusuk langit yang ilahi, kehancuran apa yang menurutmu akan terjadi?" Qin Yu mendongak, tatapannya perlahan jatuh pada setiap Golden Immortal yang mengelilinginya. "Kurasa hari ini adalah hari di mana kita akan mencari tahu." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.